Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil mu'mini thalathu alamatin. Dan bagi orang yang beriman 3 tandanya. Beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keimanan kepada Allah, yang tentunya mencakup keimanan kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar baik maupun buruk, itu akan mendatangkan banyak kebaikan, banyak kemuliaan, banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Alhamdulillah hadir bersama kita Tuan Guru kita Ustaz Abdul Hakim. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Jadi orang-orang yang beriman, yang telah berikrar dalam hatinya menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian keimanan itu mendorong dirinya untuk banyak melakukan amal saleh, melaksanakan ajaran Allah dan Rasulnya, maka kehidupannya penuh dengan kebaikan dari Allah, kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah Allah jelaskan dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Di antaranya kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan hidayah dan taufik, atau taufik dan hidayah. Kita sering berkata atau sering mendengar orang berkata, semoga engkau semuanya mendapatkan, kita semuanya mendapatkan hidayah dan taufik. Hidayah adalah petunjuk Allah, taufik kemampuan untuk melaksanakan ajaran Allah. Alhamdulillah kita semuanya sudah mendapatkan hidayah iman. Kita menjadi muslim-muslimah. Tapi masih ada yang belum melaksanakan sholat 5 waktu secara baik, masih bolong-bolong, atau mungkin sholatnya baru hari Jumat saja, atau mungkin sholatnya baru setahun 2 kali saja, Idul Fitri dan Idul Adha, atau bahkan belum melaksanakan sholat tapi keburu meninggal dunia sehingga masuk ke masjid disolatin, bukan sholat. Berarti baru dapat hidayah, belum mendapatkan taufik, belum mendapatkan tokoh, kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Nah, orang yang beriman kepada Allah dapat petunjuk kebenaran dari Allah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahadil ladzina amanu, pasti memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, ila siratin mustaqim, yang petunjuk itu akan membimbing mereka kepada jalan yang lurus.
Orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan keuntungan yang kedua, yaitu berupa kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selalu di bawah naungan ridha Allah, hidupnya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, hidupnya penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa saja yang mengerjakan amal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan berikan kepadanya apa? Kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Keuntungan yang ketiga orang yang beriman kepada Allah, Allah akan menjadi pelindungnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257, ayat 257 Allah menyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Udah 3 tuh keuntungan jadi orang yang beriman. Saya sampaikan supaya kita makin mantap dan bersyukur atas keimanan yang Allah udah berikan kepada kita. Kita terlahir di tengah-tengah keluarga yang beriman kepada Allah. Ini satu keberuntungan. Orang yang beriman kepada Allah hidupnya penuh dengan berkah, barokah, baik Allah datangkan dari langit maupun dari bumi. Lihat surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, walau anna ahlal qura, dan andai kata, seandainya penduduk satu negeri, satu kampung, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah pasti bukakan keberkahan langit dan bumi. Keberkahan melimpah ruah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Rezekinya berkah, umurnya berkah, rumah tangganya berkah, usahanya berkah, anak keturunannya berkah, kekayaannya berkah, hidupnya penuh dengan keberkahan Allah, sebab dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Selalu ada kelebihan-kelebihan dari kebaikan yang dia lakukan. Ziyadatul khair, kelebihan dalam kebaikan karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan kondisi apapun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah selalu mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Datang kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Buktinya dalam kondisi pandemi seperti ini pun, kita yang di PPKM, di lockdown, apa namanya tuh, PPKM, lockdown, PMP, PPKN, PSBB, macam-macam nama mata pelajaran coba itu. Level 1, level 2, level 3, level 4. Udah kayak makan dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah saya lihat gemuk-gemuk, sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana kagak gemuk? Makan, kasur, dapur, sumur, ya itu aja. Tapi alhamdulillah rezekinya ada aja Allah datangkan kepada kita. Bukti
Apa yang disampaikan oleh Allah benar adanya. Orang yang beriman kepada Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surah Al-Mujadalah. Di surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu." Allah akan selalu mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Pakai fi'il mudhari lil istimrar. Selalu Allah akan angkat derajat orang yang beriman. Tapi lihat ayat lanjutannya, bukan sekedar beriman, apa? Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang beriman itu punya ilmu sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman juga akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ghafir ayat 51, Allah nyatakan, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami pasti akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan kepada orang-orang yang beriman di dunia maupun pada hari kiamat nanti. Dan orang yang beriman, hadirin, akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Maka jangan pesimis, selalu optimis dalam menghadapi kehidupan ini, terutama saat wabah COVID yang belum berakhir ini. Kita harus terus optimis. Iman itu jadi kekuatan optimis bagi kita. Sebab dengan optimisme yang kita bangun karena dilandasi keimanan kepada Allah, pikiran jadi tenang, hati jadi tentram, imunitas naik, awak jadi sehat. Tapi kalau nggak punya optimis karena imannya kurang, sehingga hatinya nggak tentram, pikirannya kacau balau, resah, gelisah, ketakutan, imun akan menurun. Yang tadinya sehat gara-gara ketakutan jadi drop, Pak. Tadinya sehat nih, gara-gara ketakutan. Apalagi saban hari dengar ambulan, wing, stres kita. Berita duka cita silih berganti. Kalau orang kurang iman, hatinya resah gelisah, pikirannya kacau balau, imunitas menurun drastis. Akhirnya yang sehat jadi sakit, yang sakit jadi kelepek-kelepek. Coba itu. Maka syukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, yang menggerakkan kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan keuntungan-keuntungan itu dijelaskan oleh Nabi, ada 3 tandanya. Suara saya jelas gak kedengaran? Alhamdulillah. Walil mu'mini 3 alamatin. Dan bagi orang yang beriman 3 tandanya. Yang pertama kata Nabi, yubadiru fi ta'atillah. Yubadiru fi ta'atillah. Senantiasa bersegera dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu kagak nunda-nunda untuk berbuat taat kepada Allah. Kagak nunda-nunda orang yang beriman. Begitu mendengar azan berkumandang, hatinya langsung tergerak untuk segera ambil wudu, siap-siap sholat, kemudian berangkat ke masjid yang terdekat. Jadi kagak pakai entar-entaran. Sebab seringkali kalau entar, akhirnya terlantar. Saya mah entar aja dah sholatnya kalau udah pensiun. Saya mah tobatnya entar aja dah kalau udah tua. Saya mah sedekahnya entar aja dah kalau udah kaya. Saya silaturahimnya entar aja dah nungguin Lebaran.
Saya berbuat baik, entar aja dah, entar aja dah, entar aja dah. Itu bukan ciri orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang beriman kepada Allah, begitu tek di hati pengen berbuat baik, segerakan. Sehingga Allah juga kagak entar-entaran ngasih rejeki sama kita. Allah enggak entar-entaran ngasih jalan keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Karena kita orangnya juga enggak entar-entaran untuk urusan ibadah. Entar aja dah, entar aja dah, entar aja dah. Saya entar sholat berjamaah kalau rumah saya udah samping masjid aja. Kalau rumahnya samping masjid, saya taubatnya entar aja kalau udah pensiun. Saya insapnya entar aja dah kalau udah tua. Lah kalau umurnya sampai usia tua, habis ngomong begitu mati gimana urusan? Ya kan? Jadi jangan pakai entar-entaran. Ajjilu bis sholati qoblal faut wa ajjilu bit taubati qoblal maut. Segeralah tegakkan sholat sebelum waktu sholatnya itu hilang, pergi, habis. Saya antar ke masjidnya, kalau udah komat aja dah. Selesai komat, aja dah kalau udah masuk rakaat yang kedua. Selesai rakaat yang kedua, entar aja dah sebelum salam ya habis. Entar. Keburu habis waktunya, Pak. Keburu habis. Makanya kata ulama besar Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengingatkan kita ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Kata beliau, ihalatukal a'mal, engkau menunda-nunda berbuat baik ala wujudil faragh, karena nunggu entar waktumu sempat. Kata beliau, min ru'unatin nafs, itu tanda kebodohan seseorang. Sebab kalau nanti ditunda, waktu itu terus berjalan, Pak. Kita akan kehilangan kesempatan. Waktu-waktu akan terbuang sia-sia tanpa amal soleh karena kita menunda-nunda amal soleh. Saya pengen sedekah, langsung pengen sedekah. Kalau saya pengen bantu masjid Darul Falah, langsung siapin duitnya untuk kemudian kita berikan. Saya menyumbang masjidnya terajalah kalau udah renovasi. Masya Allah. Nungguin renovasi. Kelamaan. Sementara umur kita bertambah, jatah hidup kita semakin berkurang. Yubadiru fi ta'atillah, bersegera dalam taat ibadah kepada Allah. Dan ini pesan Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah hafal semua nih ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirati rabb, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah, cepat-cepat, buruan menuju ampunan Tuhanmu. Kita minta ampun suruh buruan. Berarti kita diminta Allah untuk ibadah segera. Jangan entar-entar. Agar kita mendapatkan surganya Allah yang luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi yang disiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Intinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam urusan ibadah jangan pakai ditunda-tunda. Selagi masih diberikan kesempatan, kesehatan, maka laksanakanlah. Situasi lagi begini ya, selalu dikaitkan dengan situasi kita yang sekarang. Urusan ibadah jangan entar-entar. Berita duka cita di masjid atau di musola disuarakan, ingetin kita, buruan banyakin bekal.
buruan banyakin bekal. Sebab ketika ajal sudah datang, kita meninggal dunia, ruh meninggalkan jasad, kita sudah tertutup kesempatan untuk berbuat baik. Tertutup untuk berbuat baik. Yang kedua kata Nabi, tanda orang yang beriman kepada Allah yang akan mendapatkan banyak keuntungan. Apa yang kedua? Wa yajtanibul maharima, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Menjauhi perbuatan maksiat dan dosa, memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah atas salah dan khilaf kita. Namanya manusia kadang berbuat maksiat, berbuat dosa sengaja ataupun tidak sengaja. Atau kemarin kita terlanjur berbuat hal yang diharamkan oleh Allah, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, dan kita harus punya komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan kemaksiatan itu. Kita hindari, kita jauhi. Sebab kalau diri seseorang selalu dekat dengan hal-hal yang Allah haramkan, dipenuhi dengan maksiat dan dosa, maka dirinya akan dikuasai oleh an-nafsul ammarah. An-nafsul ammaratu bisu. Hawa nafsu yang akan mengendalikan dirinya untuk berbuat kejahatan dalam bentuk apapun. Kadang menurut logika kita kagak mungkin tuh orang melakukan hal demikian. Tapi kalau sudah dikuasai oleh an-nafsul ammarah bisu atau al-ammarah bisu, kadang orang itu berbuat jahat yang kagak kepikiran sama kita. Ya coba Pak, kalau kita dengar atau kita saksikan atau kita baca, ada anak tega membunuh emaknya, kan logika kita kayak kagak terima gitu ya. Suami bakar istrinya, istri bakar suaminya, itu berita-berita kriminalitas. Anak tega membakar ayahnya, coba itu. Ada murid tega, mohon maaf, memperkosa dan membunuh ibu gurunya. Coba itu. Yang menurut logika kita, ya Allah, kagak kepikiran tuh. Tapi sampai melakukan perbuatan dosa sedemikian rupa. Akibat apa? Akibat dikuasai dan dikendalikan oleh al-ammarah bisu. Nafsu yang selalu mengendalikan dirinya, mengarahkan dirinya, mendorong dirinya untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Sebuas-buasnya binatang buas, kalau kita tonton itu film dokumenter flora dan fauna, kan singa binatang buas ya. Singa binatang buas. Kita tonton, dia punya anak, anaknya dijilatin, ya, disayangin, kagak digarot, kagak dibunuh, kagak dimakan, padahal itu binatang buas. Tapi zaman sekarang ada ibu, mohon maaf, karena melakukan tindakan asusila, berzina, jemalu, dia buang itu bayinya ke tong sampah. Ya kan? Kan kagak, akal kita kagak terima tuh. Tapi kenyataannya berbicara demikian. Kenapa itu terjadi? Al-ammarah bisu. Dirinya telah dikuasai oleh nafsu angkara murka. Sehingga kejahatan dalam bentuk apapun yang kadang-kadang di luar nalar kita dilakukan olehnya. Kata Nabi, jauhin perkara-perkara yang haram, baik yang kecil apalagi yang besar. Dihindari, supaya diri kita tidak dikuasai oleh an-nafsul ammarah bisu. Sebab kata Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Haji Soleh Darat itu ulama wafat pada tahun 1903. Beliau guru spiritualnya Raden Ajeng Kartini, guru ulama Nusantara. Kiai Haji Soleh Darat ketika memberikan syarah kitab Al-Hikam, beliau menjelaskan bahwa orang kalau sudah dikuasai al-ammarah bisu, nafsu yang jahat, itu akan muncul berbagai macam penyakit hati. Yang pertama syahwat tentu. Yang kedua takabur, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kecantikan wajahnya, sombong dengan ketampanan wajahnya,
sombong dengan anak keturunannya, dengan bapak moyangnya, sombong dengan pangkat dan jabatannya. Kemudian akan timbul penyakit ujub, merasa diri paling hebat dibandingkan yang lain, merasa diri paling kaya, merasa diri paling tinggi pangkat dan jabatannya, merasa diri paling mulia, merasa diri paling alim di antara para ulama misalnya. Kemudian penyakit rakus, penyakit ria, penyakit dengki, benci sama orang, bawaannya gedeg aja gitu ya. Takut disaingin misalnya, sehingga gedeg aja bawaannya sama orang. Itu karena sudah dikuasai al-ammarah bisu. Dan kalau kita kayaknya hawa nafsu lagi ngajakin kita untuk berbuat maksiat, segera kita stop. Jangan kita turutin. Sebab nafsu itu kalau diturutin, kata Al-Imam Al-Busiri, nafsu itu kalau diturutin bagaikan bayi, Pak. Bayi kalau diturutin emaknya untuk terus nyusu, ya nyusu terus-terusan. Tapi kalau disapi, diberhentiin untuk nyusu sama emaknya, ya berhenti. Beliau nyatakan, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yanfatim. Jadi nafsu itu kayak bayi yang kalau dibiarkan nyusu, ya nyusu terus-terusan sampai gede. Tapi kalau disapi ya berhenti. Nafsu kalau diturutin makin jadi, Pak, makin jadi. Habis ngerjain maksiat yang ini, pengennya makin jadi. Tapi kalau kita stop dan kita bergaul dengan orang-orang soleh, rajin hadir di majelis ilmu, ketemu dengan para ulama, itu akan jadi rem. Hindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang terakhir, wa yuhsinu ila man asaa ilai. Ini cukup berat ini, Pak. Ini cukup berat nih, Bu. Tanda iman yang ketiga ini cukup berat. Tapi kalau kita bisa lakukan, kita luar biasa punya akhlak. Berarti kita mencontoh akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih tanda yang ketiga? Wa yuhsinu ila man asaa ilai. Selalu berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Saya ulangi. Berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Susah apa gampang? Nah, jawabnya kompak bener. Emang susah. Ya Allah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi orang itu jangan nyubit kalau nggak mau dicubit. Ya. Jangan usil kalau nggak mau diusilin. Ini susah ini, Pak. Rasulullah itu memang akhlaknya bukan sekedar akhlak yang mulia, tapi akhlaknya mahmudah, tapi akhlaknya azimah, agung akhlaknya. Ya. Jadi levelnya bukan level akhlak yang mulia lagi, bukan akhlak yang terpuji lagi, tapi levelnya khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang agung. Ketika orang berbuat jahat sama beliau berbuat baik kepada orang itu. Abu Jahal kan gimana kagak jahat sama Nabi. Dia sengaja nyuruh anak buahnya gali lubang di depan rumahnya. Gali lubang di depan rumahnya. Tujuannya apa? Untuk ngejebak Nabi Muhammad biar kejeblos. Lubang udah digali, ditutupin. Biar gak kelihatan bahwa itu lubang. Kemudian dia sebarin hoax. Dia sebarin berita bohong bahwa dirinya sakit, supaya berita itu sampai kepada Nabi. Tersiar kabar bahwa Abu Jahal sakit, Pak. Nabi dengar. Kemudian Nabi punya rencana untuk datang ke tempat Abu Jahal, ngejenguk. Dan Nabi kalau ngejenguk nggak tangan kosong, Pak, nenteng. Jadi kalau kita ngejenguk orang sakit, jangan tangan kosong. Ya nenteng barang beras 10 kilo. Bawanya repot ya. Kalau nggak mau nenteng, gegemin gitu ya. Gegemin.
Jadi Nabi datang bukan sekedar tangan kosong. Emang niat tulus pengen ngejenguk Abu Jahal dan memberikan hadiah. Nah ini hadiah. Biar yang dijenguk girang. Kita nih misalnya lagi sakit. Ya, ada orang sakit deh. Kemudian teman-temannya, tetangganya, sanak familinya, orang-orang sekitarnya, kerabatnya datang ngejenguk kepada nih orang. Datang didoain. Habis itu datangnya bawa buah-buahan, bawa makanan. Mau pulang diamplopin. Itu yang sakit bisa kontan sehat, Pak. Girang. Maksudnya ada motivasi ya. Senang ditengokin. Udah gitu pada idep lagi. Senang. Itu kan jadi apa? Jadi kekuatan moral. Ya, didoain lagi. Didoakan, dikasih hadiah. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi datang. Begitu Nabi mau nyampe depan rumahnya Abu Jahal, malaikat Jibril bisikin, jangan maju lagi. Ngapa, Mang? Itu di depan ada lubang yang udah disiapin oleh Abu Jahal untuk ngejebak engkau, wahai Rasul. Oh gitu. Itu Nabi. Kalau kita benar-benar jeblos. Kagak ada yang bisikin. Ya Allah, dibisikin oleh Jibril, jangan kau melangkah lagi. Sebab di depanmu, persis di depan pintu rumahnya Abu Jahal, itu lubang. Memang nggak kelihatan, itu jebakan dari Abu Jahal. Oh gitu. Ya udah, dari luar aja Nabi. Abu Jahal saya doain biar sehat. Selesai itu Nabi beranjak pergi. Abu Jahal kaget lah, kok dia kagak jadi masuk ya? Abu Jahal lompat dari pembaringannya. Langsung buka pintu depan rumahnya. Dia lupa. Dia lupa sama lubang yang udah dia gali. Akhirnya dia masuk ke dalam lubang yang sudah digali. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang bikin lubang, dia akan terjerumus pada lubang yang dia buat. Artinya, siapa yang melakukan kejahatan, dia akan mendapatkan hasil dari kejahatan yang dia lakukan. Tuh. Ya, hanya hati-hati. Kita diajarkan untuk berbuat baik. Rasul datang kepada orang yang sakit. Padahal orang ini selalu meludahi Nabi, selalu melempari kotoran kepada Nabi. Ini cerita yang populer kan? Kita sering dengar. Kemudian Nabi datang ke orang ini, lalu mendoakan dia supaya cepat sehat, lalu memberikan hadiah kepada ini orang langsung berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kebaikan akan menuai hasil yang baik. Tapi memang berat ya. Memang berat kita berbuat baik kepada orang yang sirik, dengki dan jahat sama kita. Tapi kalau kita bisa lakukan itu, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sampaikan dalam surah Asy-Syura. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kata Allah, balasan yang buruk ya burukan juga. Jadi kalau orang jahat sama kita jahat sebenarnya impas. Ya, impas. Tapi kata Allah, kalau bisa jangan sampai situ doang level keimananmu. Ya, kata Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin." Faman 'afa, siapa yang bisa memberikan maaf, wa aslaha, dan berbuat baik kepada orang yang jahatin dia, fa ajruhu 'ala Allah, pahala yang besar telah Allah siapkan untuknya. Innahu la yuhibbul zalimin. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Kita belajar ya Bapak Ibu, sama-sama saya juga belajar bagaimana kita bisa membalas kejahatan orang dengan kebaikan.
Kita tahu emang dia yang jahat sama kita, tapi waktu lebaran kita duluan yang datang sama dia. Kita duluan yang ngucapin selamat Idul Fitri sama dia dan doa. Kita duluan yang minta maaf sama dia. Saya ngomongnya sambil kesel kayaknya ya. Maksudnya ngasih semangat. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, sirik sama kita, pas Idul Fitri, kita duluan yang ngucapin selamat sama dia. Kita doain. Kita yang berbuat baik, kita kirimin hadiah. Sekeras-kerasnya hati orang. Ini orang gedeg banget sama kita nih. Kalau ketemu sama kita, manyun aja. Cembetut aja, Bu. Ibu datang ke rumahnya, kasih duit 100.000. Kira-kira bagaimana? Ini orang lagi manyun nih. Kayaknya sebel banget sama kita nih. Kita datang ke rumahnya bawa sembako. Kita datang ke rumahnya kasih duit. Kasih hadiah. Kira-kira tuh berubah nggak manyunnya? Jadi mesem. Berubah nggak kira-kira? Berubah nggak kira-kira? Itu bukti. Kan kadang-kadang hati kita begini. Dia manyun, lah gue manyun lagi. Gitu kan? Kan gitu modelnya. Ya. Kita balas. Biar impas dah sekalian. Ya Allah. Jadi hati kita lega begitu. Impas sekalian dah. Lega hati gua dah. Kan gitu. Allahumma ya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan istiqomah untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah, jangan nunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Kita minta kekuatan istiqomah kepada Allah agar kita bisa sabar dalam menjauhi segala kemaksiatan, dosa dan hal-hal yang diharamkan. Kita minta kepada Allah agar Allah beri kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa ngamalin ajaran Nabi, yaitu berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Insya Allah cepat ataupun lambat keberkahan, kemuliaan, kesuksesan dunia dan akhirat akan Allah berikan kepada kita dan anak turunan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk mengijabah permohonan kita semua supaya wabah ini bisa berakhir dan kitanya makin taat ibadah kepada Allah. Al-Fatihah.